Anggota kelompok Argita, Destri, Indah. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami falsafah biokimia. Ekspresi gen merupakan proses penerjemahan DNA di dalam sel menjadi RNA dan diteruskan menjadi protein. Protein ini akan termodifikasi menjadi banyak bentuk termasuk hormon dan enzim yang akan mempengaruhi mekanisme metabolisme di dalam jaringan organ, sistem organ maupun keseluruhan individu. Protein ini juga nanti yang akan mempengaruhi fenotip dari individu tersebut. Tahapan ekspresi gen diawali dengan tahapan transkripsi. Transkripsi adalah tahapan pengubahan DNA yang merupakan gen menjadi RNA dengan bantuan berbagai faktor pendukung. RNA ini merupakan salinan gen yang nantinya akan menjadi template pembentukan protein pada tahapan translasi pada organisme. Eukariotik transkripsi berlangsung di dalam nukleus. Sedangkan pada organisme prokariotik transkripsi berlangsung di sitoplasma. Tahapan transkripsi eukariotik berlangsung pada nukleus. Sedangkan sel prokariotik berlangsung pada sitoplasma. Hal ini dikarenakan sel eukariotik tidak memiliki nukleus. Pada sel prokariotik transkripsi dan translasi dapat terjadi secara bersamaan, sedangkan pada sel eukariotik transkripsi dan translasi terjadi secara bertahap. Produk akhir translasi dalam sel eukariotik merupakan bahan dasar terjadinya translasi pada sel tersebut. Pada sel eukariotik terdapat satu tahapan yang disebut dengan RNA processing, di mana pre-RNA yang dihasilkan dari proses transkripsi akan diproses menjadi RNA sebelum ditransfer keluar nukleus. Sedangkan pada sel prokariotik tahapan ini tidak terjadi. Tahapan transkripsi diawali dengan berjalannya transcription factor di sepanjang DNA untuk menemukan start point dari gen. Umumnya, transcription factor akan menemukan tata box terlebih dahulu. Tata box merupakan nukleotida dengan panjang sekitar 200-300 nukleotida yang terdiri dari basa nitrogen timin dan adenin hai. Setelah tata box ditemukan sekitar 25 nukleotida dari posisi tersebut, maka akan ditemukan start point transkripsi. Setelah itu, transcription factor akan menempel pada wilayah start point, sehingga RNA polymerase II dapat mengenali posisi tersebut. RNA polymerase II akan menginisiasi terjadinya transkripsi. Memahami translation factor dan tata box sangat penting, di mana penemuan posisi ini dapat digunakan dalam mekanisme rekayasa genetika untuk mengaktifasi gen yang ditanamkan pada tanaman atau hewan. Transgenik berikut merupakan contoh hewan dan tumbuhan yang berhasil ditanamkan GIM yang mengekspresikan enzim luciferase sama dengan enzim yang terdapat pada abdomen kunang-kunang sehingga mampu berpendar di tempat gelap. Setelah tahapan inisiasi, enzim RNA polymerase akan mencetak rantai RNA berdasarkan template yang terdapat pada DNA. Tahapan ini akan berlangsung terus-menerus hingga ditemukannya wilayah terminasi pada DNA. RNA polymerase juga mengkonversi basa nitrogen timin menjadi urasil pada rantai RNA. Tahapan ini menjadi sangat vital karena kesalahan dalam tahapan ini dapat menyebabkan kesalahan pembentukan urutan RNA yang juga akan menyebabkan kesalahan pembentukan protein. Hasil akhir dari tahapan transkripsi adalah pre-RNA. Disebut pre-RNA karena pada rantai RNA ini masih terdapat wilayah intron dan akson, sehingga sel harus mengeliminasi intron dan menggabungkan akson. Intron dan akson hanya terdapat pada sel eukariotik. Tahapan ini disebut dengan tahapan dengan penambahan ujung 5 cat dengan guanin trifosfat dan penambahan folia pada ujung 3. Setelah penambahan guanin refosfat dan folia, selanjutnya adalah penghilangan wilayah intron dan penggabungan akson. High intron merupakan wilayah non-coding yang tidak diterjemahkan menjadi protein, sedangkan akson merupakan wilayah coding. Setelah penggabungan akson dan penghilangan intron dilakukan, maka terbentuklah RNA yang sebenarnya yang nantinya akan ditransfer keluar dari nukleus untuk menjadi bahan proses translasi oleh ribosom. Penghilangan intron dan penggabungan absen sering disebut juga dengan tahapan splicing. Tahapan seleksi ini dilakukan dengan bantuan enzim splisiosome. Enzim lisosom akan menarik 2 kali an yang berdekatan, kemudian menggabungkannya sembari memutus ikatan intron dengan akson. Setelah penggabungan,
Aksan terjadi enzim splisiosum akan lepas sinetron ke sitoplasma untuk didegradasi kembali menjadi nukleotida yang akan digunakan kembali dalam proses transkripsi atau yang lainnya. Dengan adanya guanin trifosfat pada ujung 5' morena memiliki energi yang cukup untuk dapat keluar dari nukleus menuju sitoplasma melalui mekanisme ekspor merna akan keluar melalui pori nukleus. Setelah merna keluar dari nukleus, maka tahapan spresi game selanjutnya adalah tahapan translasi DNA. Tahapan translasi adalah tahapan penerjemahan merna menjadi polipeptida dengan bantuan ribosom. Kode genetik diciptakan oleh Naran Berkorana dan Holly pada tahun 1968 dan ketiganya memperoleh hadiah Nobel atas prestasinya tersebut. Kode genetik ini merupakan suatu cara untuk menetapkan asam amino yang membentuk rantai polipeptida berdasar urutan nukleotida penyusun. Kodon merupakan urutan dari merna yang akan menjadi template penyusunan asam amino. Setiap kodon akan menerjemahkan satu jenis asam amino kecuali kode WAWG dan UG yang merupakan kodon stop. Translasi pada dasarnya adalah penerjemahan kodon-kodon yang terdapat pada merna menjadi asam amino yang nantinya asam amino ini akan berikatan membentuk polipeptida. Penerjemahan kodon-kodon ini diawali dari kodon start dengan urutan nukleotida cut yang menerjemahkan rasa minuman senin hingga kodon stop. Asam amino itu dibawa oleh suatu urutan RNA yang dinamakan terna-terna. Ini memiliki struktur khas di mana pada struktur ini terdapat tempat pelayanan asam amino dan wilayah antikodon. Antikodon inilah nanti yang akan menempel pada merna sebagai template kodon. Jika terjadi ketidaksesuaian antara antikodon dan kodon, maka asam amino yang dibawa terna ini akan dilepas pada ribosom dan berikatan dengan asam amino lainnya. Proses pelekatan terna dengan asam amino dilakukan oleh enzim aminosil terna sintetase. Pada awalnya enzim ini berada bebas pada sitoplasma. Pada saat akan terjadi translasi, enzim ini akan berikatan dengan asam amino dengan bantuan adenosin trifosfat. Setelah perlekatan terjadi dua fosfat terlepas dan mengisahkan adenosin monofosfat yang berdekatan dengan asam amino. Enzim ini kemudian akan mengikat terna pada wilayah khusus. Kegiatan ini menyebabkan adenosin monofosfat terlepas dan terbentuk ikatan yang disebut aminoasil terna. Ribosom memegang peranan penting dalam peristiwa translasi. Ribosom terdiri dari suku hit besar dan suku di kecil yang akan berikatan mengapit merna. Ribosom memiliki tiga wilayah utama, yaitu wilayah tempat masuknya terna yang membawa asam amino, wilayah B tempat asam amino dilepas dan berikatan dengan asam amino lainnya, wilayah E di mana terna yang sudah tidak membawa asam amino akan dilepas. Tahapan inisiasi translasi diawali dengan berjalannya ribosom di sepanjang merna hingga menemukan start kodon atau gas. Setelah itu terna yang membawa asam amino metionin akan masuk ke dalam ribosom dan melepaskan asam amino metionin pada wilayah pot. Setelah itu, berbagai terna yang membawa asam amino spesifik akan masuk melalui wilayah sebagai bagian dari tahapan elongasi. Pada tahapan elongasi, berbagai terna dengan antikodon yang sesuai akan masuk ke dalam ribosom untuk melepaskan asam aminonya, lalu masuk ke wilayah untuk melepas terna dari ribosom. Demikian seterusnya hingga sampai pada kodon stop. Kodon stop tidak menerjemahkan asam amino tetapi memberikan sinyal pada relief faktor untuk masuk ke dalam wilayah apa dari ribosom yang akan menginisiasi terjadinya terminasi translasi. Setelah relief faktor menempel, ribosom akan melepaskan diri dari merna lalu terpisah antara suku U kecil dan suku unit besarnya. Polipeptida yang telah dibentuk akan diproses lebih lanjut pada badan Golgi untuk menjadi protein yang fungsional. Kesalahan dalam proses translasi dapat berakibat fatal. Contohnya, kesalahan pembentukan asam amino asam glutamin menjadi valen akan menyebabkan sel darah merah tidak berbentuk bikonkav tetapi berbentuk bulan sabit. Walaupun demikian, terdapat beberapa jenis mutasi pada kesalahan penerjemahan merna. Pada tahapan translasi, Hayfil Mutazam menunjukkan bahwa perubahan urutan RNA tidak mengubah jenis asam amino yang dibawa terna, sedangkan Misils mutasi menunjukkan bahwa terjadi perubahan asam amino yang di bawah tetapi tidak memberi pengaruh pada fenotip nonsens, berarti terbentuknya kodon stop di tempat yang tidak seharusnya sehingga tahapan translasi tidak sampai selesai. Pada sel prokariotik, tahapan translasi dan transkripsi dapat terjadi secara bersamaan, bahkan dalam satu merna proses translasi dapat terjadi berulang-ulang kali dan dalam waktu yang bersamaan.
Translasi akhirnya menjadi satu tahapan penting dalam penerjemahan gen menjadi fenotip. Kesalahan dalam translasi dapat berakibat fatal terhadap fenotip yang dibentuk. Selanjutnya polipeptida yang dibentuk akan dibawa menuju kompleks Golgi untuk diubah menjadi protein fungsional yang akan mempengaruhi fenotip maupun metabolisme yang terjadi pada sel. Mungkin hanya itu materi yang dapat kami jelaskan mengenai ekspresi genetik.